Kehidupan para orang suci itu dicatat. Karena apa? Ini menunjukkan bagaimana hidup sudah diubah oleh ajaran kitab suci. Jelas ini ya? Jadi dari sisi apapun kita melihat efeknya, ini nggak mungkin karangan fiksi manusia. Ya, baik. Kita kembali pada manusia, Dokter. Jika Tuhan Maha Tahu, kenapa Dia masih menciptakan orang jahat di dunia ini? Dan mereka waktu Adam dan Hawa, Tuhan kasih tahu dia akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi kenapa manusia masih diciptakan? Masih diciptakan. Alasannya adalah Allah itu kasih. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-24 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ya Bapa, pada waktu Yesus berdoa kepada Allah, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sejak kekal Allah itu mempunyai kegiatan yang tak henti-hentinya, yaitu kegiatan mengasihi firman-Nya. Wah, saya baru tahu. Ya kan? Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Allah tidak pernah berhenti. Di dalam diri Allah ada lingkaran aliran kasih dari Allah kepada firman-Nya dan tentunya dari firman kepada Allah. Nah, tetapi ini terjadinya kan di dalam Allah karena firman-Nya Allah itu kan adanya di dalam Allah. Satu di dalam Allah. Padahal sifatnya cinta kasih itu adalah ingin merangkul keluar. Saudara-saudara punya suami kan? Ya. Suaminya mencintai enggak? Tentu. Nah, buktinya apa? Dengan berbicara. Berbicara apa lagi? Komunikasi. Apa lagi? Memberikan sesuatu. Berarti kasih itu sifatnya menjaga keluar. Kasih itu sifatnya ingin merangkul orang di luar dirinya sendiri. Kalau orang mengatakan saya mengasihi tetapi tidak berbuat sesuatu, bohong orang itu. Di mana kasihmu? Ya di dalam dada saja. Itu bukan kasih, itu emosi itu. Kasih itu adalah menjangkau keluar. Allah pun begitu. Karena Allah itu sejak kekal mengasihi, padahal yang dikasih sebelum ada dunia itu adalah firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka dalam Allah mengasihi firman-Nya ini sekaligus terbayang dan tercipta di dalam idenya Allah sesuatu di luar dirinya. Padahal di alam kekal itu tidak ada sesuatu di luar diri Allah. Oleh karena itu pada saat bersamaan ketika Allah mengasihi firman-Nya, pada saat itu terpancar dalam idenya tentang ciptaan yang akan dikasihinya. Jadi terjadinya ciptaan ini ada akibat ledakan kasih Allah dari dalam ini. Kasihnya nggak mau ditaruh di dalam dirinya sendiri, kasihnya ingin diluberkan keluar. Itulah mengapa kita diciptakan. Jelas ya? Nah, permasalahannya, kalau begitu, untuk apa diciptakan? Ya, untuk ambil bagian dalam cintanya Allah tadi. Berarti kalau gitu, awalnya manusia tidak diciptakan untuk jahat. Tidak diciptakan untuk sesuatu yang buruk. Diciptakan untuk tujuan yang baik. Sebab Allah itu maha baik dan di dalam Dia tidak ada kejahatan. Dan kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 demikian. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-17 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ya. Yakobus pasalnya 1 ayatnya 17 begini. Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan. Bapa segala terang katanya. Dikatakan demikian ya, saya baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Berarti kalau gitu Bapa segala terang ini Allah ini adalah sumber segala yang baik. Gak mungkin dari Dia muncul yang jahat. Nah, berarti kalau begitu manusia tidak diciptakan untuk jahat. Apalagi menurut Alkitab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gak mungkin kodratnya itu jahat. Lah, kejahatan muncul dari mana? Kejahatan muncul ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya secara salah.
Karena sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah itu punya kehendak bebas, gambarnya juga dalam arti tertentu mempunyai kehendak bebas itu. Untuk memilih taat atau tidak taat. Itulah sebabnya sebelum manusia mencapai titik kesempurnaannya, di dalam menyatu dengan Allah seperti yang dikehendaki Allah, menyatu secara sempurna dalam cinta kasihnya seperti ketika awal menciptakan, manusia diuji dulu oleh Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Jadi 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan kebebasan kan? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Berarti manusia bisa taat, bisa tidak taat. Berarti ada kebebasan di situ ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Seandainya manusia tidak pernah makan, apa yang terjadi? Manusia hidup kekal. Itulah tujuannya. Itu baik tidak? Baik. Jadi manusia memang tadinya diciptakan bukan untuk mati. Kematian itu benalu, parasit di dalam kodrat manusia. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang normal menurut Alkitab. Sebab manusia diciptakan untuk hidup kekal. Hanya untuk mencapai titik itu dites dulu. Tesnya adalah taat tadi. Kamu boleh makan semua buah-buahnya ada dalam taman ini, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau mati. Berarti Allah tidak membohongi manusia. Allah mengetahui resiko kehendak bebas. Resiko kehendak bebas adalah bisa taat, bisa tidak taat. Kalau taat, buktinya akibatnya ini. Kalau tidak taat, akibatnya ini. Jadi berarti kalau gitu, yang menciptakan kejahatan Allah atau manusianya? Ya manusianya, karena dia memilih yang salah. Sebab Allah sudah memberitahu kok. Allah nggak pakai bohong-bohong. Gini loh, kamu kalau nggak taat jadinya begini loh. Nah, kalau Hawa tidak dirayu oleh ular. Itu pun, kalau Hawa tidak mau dengarkan, kenapa harus dengarkan? Berarti kalau begitu, kedua-duanya itu kejahatan muncul akibat manusia ini membelakangi perintahnya Allah. Ya, coba kita baca Kejadian 3 ayat 6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Berarti dua-duanya salah. Ya, perempuan ya laki-laki dua-duanya salah karena dua-duanya mengabaikan peringatan Allah. Kalau engkau makan, kamu mati. Masalahnya bukan buahnya ini buah ajaib. Toh kita nggak tahu ini buah apa. Alkitab nggak mengatakan, ada mengatakan buah apel, nggak dikatakan Alkitab. Ada mengatakan mungkin buah jagung, ya nggak ada buah jagung di situ. Mungkin buah pisang nggak ada, kita nggak tahu buah apa. Sebab alam sebelum ada kejatuhan itu berbeda dengan alam sesudah ada kejatuhan. Kita cari ke sana pun nggak ada itu. Alam sebelum kejatuhan dengan alam sesudah kejatuhan itu beda. Tentunya buah-buahnya juga beda. Oleh karena itu kita tidak tahu buah apa itu. Tapi yang penting bukan itu. Bukan buahnya itu buah ajaib atau buah beracun yang membuat orang mati, tidak. Yang penting adalah buah ini sebagai tanda bagi manusia untuk taat atau tidak taat. Jadi ketika manusia tidak taat berarti dia membuat hubungan putus dengan Allah. Dan putusnya hubungan dengan Allah inilah maka saluran kehidupan ilahi tidak lagi masuk dalam roh manusia, menyebabkan roh itu tidak dapat lagi menopang tubuh ini sehingga terjadi kematian. Jelas ini ya. Nah, disitulah akhirnya munculnya segala macam hal yang lain dari kematian, yaitu dosa-dosa tadi. Jadi kalau begitu, Allah tahu memang bahwa akan ada resiko daripada manusia diciptakan kehendak bebas itu adalah dapat melanggar. Dan kalau melanggar akan muncul kejahatan. Allah